Halo guys, selamat malam. Balik lagi ke channel gua. Apa kabar kalian semuanya? Kayaknya nih video long duration pertama gua di 2026. So, untuk konten pertama kita di 2026, karena gue baru aja mendapatkan kapal ini, jadi kita review langsung aja Tier 9 Rusilion. Disclaimer ya, gue nggak tahu apa-apa soal kapal ini dan gue belum pernah ngetes sebelumnya, jadi ini full pertama hands on gue di kapal ini. Kita collect reward dulu. Gue pikir kayak ada animasinya gitu, ternyata nggak ada. Ya udahlah, sumpah nggak ada animasinya. So kita cek dulu kapalnya. Oke, Rusilion. So far ini kayaknya warpaint ya dia ya. Jadi kayak apa namanya, kamu spesial lah dia. Ya bener, warpaint Rusilion. Ini kamu bawaannya dia. Jadi lu dapat 2 kamu default, which is nggak ada bendera-benderanya. Kalau misalkan ini ada bendera-benderanya. Biasanya sih kapal-kapal dockyard begini ya, yang gede-gede. Dulu tuh Puerto Rico juga begini. So kalau misalnya kita lihat speknya, pertama artillery dia range-nya itu di 23,4, which is base-nya itu udah lumayan oke. Dia punya kaliber 406, reload time-nya 36, which is itu very long untuk tier 9. Katanya nih gimmicknya adalah kapal sniping ya, katanya. Jadi mungkin agak mirip-mirip kayak Jinbard, tapi dia dapat add-on tambahan turret di belakang satu lagi. Tapi Jinbard itu kalau nggak salah 380 381 gitu, dan dia 406, which is harusnya alpha damage-nya lebih gede dan penetrasi lebih bagus ya. Biasanya sih Prancis penetrasinya bagus. Gua berharap dia sel-nya itu cukup cepat, tapi kita lihat aja nanti. Ini belum gue tambahin mod, tapi biasanya itu sekitar 36. Airstrike ada 2 available. Air defense kalau misalnya kita cek, kita lihat longnya ya, kita lihat nanti sih performance. Biasanya kalau misalkan air defense tuh, kalau misalnya lihat dari data dari sini nggak begitu akurat. Manuver 32 90 16. Turning circle sih lumayan oke ya. Kalau misalnya kita bandingin sama tier 9 lain, gue punya apa sih tier 9 tuh di ID ini ya, anggaplah Johan ya, beda 20 meter, tapi radar shift-nya tuh similar. Ini juga similar. Kresek lebih lebar of course ini ya. Kalau Val tuh nggak bisa kita bandingin, dia radar shift-nya di 7,8, gesit banget. Top speed-nya di 32. Kalau nggak salah dia juga punya speed boost. Yes, speed boost. Terus ada reload booster juga, kayak standar kayak Jinbard. Terus dia punya spotting atau enggak fighter. Oke. So kita coba sama concealment base-nya kita cek 16,2. So kita coba pasang upgrade-nya dulu. Demecon. Ini gue harap biasanya turretnya tuh nggak gampang kenok. Jadi gue main Armanen 1 biar nggak gampang kenok ya. Biasa aiming system kalau misalnya battleship build standar. Kalau di sini biasanya gue nentuin dulu di armor lewatnya dia. Oh my god, 25. Oh god, gede banget ya superstructure, gue berengah. Oke. Sumpah. What? Anjir. Ini apa, cok? Set plating 32, bentar. Kan pas ada disembunyiin, guys. Ini ada space armor yang di cover sama turtleback, jadi lumayan unik ya. Jadi kalau misalkan mungkin kalau short fuse mungkin bisa berhenti di tengah-tengah sini, mungkin agak langki ya. Tapi kalau lu lihat dari setupnya, citadelnya sih tinggi ya. Nggak tinggi banget sih, maksudnya di atas air lah. Tapi itu di cover sama jet
turtle bag ini. Terus di atas itu ada kayak armor tipis nggak jelas gitu, dan ini ada space armor kalau lihat dari sini. So far sih kalau misalnya menurut gue ya, kita skip dulu. Gue pengen lihat concealmentnya tadi 16,2 kalau kita kecilin jadi 14,6, belum sama kapten. Nah kini kita pakai main battery biar reloadnya agak better. Kayak ekspektasi gue di 32, 31 ya, sekitar segitu lah ya. Gue lupa gue tuh punya commander bagus nggak ya, Marso. Ya, kita coba ambil commander Marso dulu ya. Ini udah benar, ambil satu sama gue pengen ngambil fire prevention sih, tapi feeling gue ini kapal nggak bakal awet deh kalau sampai lu kebakar, soalnya tipis banget pak, 32 yang dikelilingin. Sikisi close quarter combat untuk sementara, jadi kalau misalnya nanti salah tinggal kita reset. Gue agak nyesel sih tadi aturan gue ada 2 poin, gue ambil breeze. Kita coba propulsion aja dulu ya untuk awal-awal biar kita nggak beban. Kita coba tes dulu di asymmetric ya, kita lihat kayak gimana performance-nya. Oke, kita udah dapat match tier 9 full kecuali Salmon, kecuali SS nya, which is good. Gue lagi nggak pengen ketemu SS, pengen lihat performance full itu kayak gimana, terutama si ininya sih, EP nya. Lawan kita nih Kresek ya, which is seharusnya kita bisa nge-push dia, soalnya kalau misalkan kita nggak nge-push dia mungkin kita mampus. Itu sih bahaya nih. Gue nggak tahu nih Gustav kayak gimana. Gila torpe jauh banget cok, sakit lah ya. Dia speednya berapa sih? 32, hampir sama kayak gue, nggak lebih cepet dia. Kita coba snipe dulu ya, semoga ya kena. Sebenarnya sih bukan hal yang ideal nggak snipe Kresek, karena biasanya dia lebih gampang nge-snap kita dibanding kita nge-snap dia. Yep. Oke, si Z44 kena radar ya. Coba quantum lagi. Apa itu? Nggak tahu. Tuh guys, ada nice, like it. Kayak dia tadi di spot sama SS. Oh, nggak juga SS soalnya. Gua nggak tahu kenapa dia bisa ke spot. Gua coba pop. Nah ini truly lawan kita sebenarnya, sepuhnya. Kita coba pakai EP ya, gue pengen tahu kayak gimana. BTW EC nya tuh sakit juga loh. Ini kayak gini guys. Gue lupa lagi cara nembak Jinbar tuh gimana. Saya bener. Tapi guys ini kalau gue rasa kalau lagi ngeprol nih lebih enak si Jinbar. But instead akurasinya tuh lebih enak ini. Apa ya? Ini kapal tuh DNA nya tuh DNA nge-snipe gitu loh. Jadi gue kayak agak nggak kebiasa. Sorry, bukan DNA nge-snipe. DNA itu DNA nge-brawl. Tapi kayak itu dibikin sniping. Itu ngapain? Wih, tamu nih. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat deh squad apa. Oke, that's good damage. Nggak mau ngantem kanan ya. Itu kenapa nggak ada yang hero yang Kresek ya? Buffalo hantem hidung saja. Taruh guys. Nah,
kurang samping. Ini seharusnya gue nggak ngelakuin ini, cuman ya udahlah. Apa boleh dibuat? Sekarang kita ngetes kalau jarak dekat. Stanky apa hula? Yep, itu maksud gue. Hal itu seharusnya nggak gue lakukan. Jadi rem dulu. Neurosilon pasti di sini nih. Di tadi gue udah belum baca tadi lah guys ya. Fox tukul. Gustav. Mana dia? Oh ini guys. Kita coba antem hidungnya si kresek. Oke. Coba hajar lagi ya. Sorry, light booster itu cuma bisa dipakai buat 2 kali nembak. Aduh, ada bete nih. Ini ada kemungkinan gue bisa ngantem dia duluan ya sebelum dia nembak ke gue. Pas dulu. Apaan? Overall sih pen sama damage-nya sih nggak mengecewakan ya. Oke lah. Dan kayaknya kapal bisa dibikin secondary, tapi bukan berarti secondary-nya efektif ya. Kayak ya udah aja bisa gitu. Nah nih, Doi mencoba gila broadside ke gua. Soalnya kalau misalnya lu perhatiin tuh secondary angle-nya lumayan bagus guys. Berapa tadi damage-nya? Oke. Terakhir ya kita snipe. Pengen tahu nyampe nggak tuh snipe. Kayak saya agak cepet nih guys. Gue agak terlalu maju. Iya, agak nggak expect gue. Tapi itu pennya di range 23 itu cukup bagus ya. Dan kayak biasa ya Prancis ya, Sela tuh cepat gitu loh. Tuh, ini tuh cepat guys. Oke, total gue dapat 118 damage, sekitar 120. Kita lihat summary dulu. Total gue dapat 118 damage. HC 11.000 ini pasti bisa lebih maksimal lagi. AP 101, which is ini AP-nya oke ya. Menurut gue ada sedikit karakteristik rasa-rasa Amerikanya gitu AP-nya, dan ya cukup konsisten lah. Cukup ya, gue bilang bukan yang level konsisten yang kayak kapal sniping beneran. Scanner BT 3000 nggak usah dihitung, fire 3000 juga nggak usah dihitung, damage to aircraft 14.000, damage receive di 98.000. Jadi kalau misalnya lo lihat tadi di potent damage, nyawa gue tuh sisa berapa tadi tuh? Lumayan dikit lah, sekitar di 20 ribuan ya. Potent damage 1 juta. Tanpa gue kena torp. HC AP 25/32, total HP nya itu 69. So pasti bakal ada nanya apakah kapal ini worth it apa enggak. Jawabannya jawabannya gue nggak tahu ya, karena ini first of all masih awalan banget. Tapi kalau misalkan let's say
kalau gue boleh bilang deh, bukan kapal yang jelek, for sure bukan kapal yang jelek. Tapi apakah sebagus Wisconsin dari kapal-kapal dockyard lainnya? Enggak. Menurut gue Wisconsin masih better dibanding apartemen kapal-kapal lainnya premium kayak misalkan kayak Val, ya pasti beda ya, karena yang satu sniping satu ngebrolling. Tapi kalau misalkan ngomongin Val performance gimana ya, menurut gue nggak bisa dibandingin sih. Worth it apa enggak, kalau misalkan lo suka playstyle Prancis silahkan aja, tapi kalau misalkan nggak suka, ini agak beda sih dari kapal Prancis pada umumnya. Ini kayak nawarin kayak lebih kayak sniping. Mungkin drawbacknya tuh ada di reload time itu yang 331. Kalau misalnya sekitar 2726 menurut gua oke banget ya. Ini kapal menurut gua bisa jadi broken. Tapi kalau misalnya enggak, dan jangan ketipu ya sama ini ya, yang gua rasa sih kapalnya cukup oke, cuman yang bikin dia tipis adalah hit pointnya. Sebab hit pointnya itu cuma sekitar 72.450, which is kecil lah di tier 9. Coba nggak kecil-kecil banget sih di tier 9, tapi tier 9 sekarang lo harus nge-trade adalah tier 10 gitu. Karena apa ya, pasti ketemu tier 10 dan jarang banget ketemu tier 9 kecuali kayak mode-mode ranked kayak gitu. So menurut gue ini worth to try sih kalau misalkan lo emang pengen nyoba, dan lagi pula ini kapal limited juga, jadi silahkan bagi yang belum nyelesain dockyard dan lo belum beli starter pack yang di awal. Harga kapal ini total ada di 6.000 dublon. Kalau misalnya lo masih ada sisaan dari Grand Void kemarin, silahkan aja. Menurut gua it's a good deal ya, good deal, tapi bukan yang massive good banget, enggak. So itu aja kurang lebihnya, sorry. Dan kalau misalnya kalian suka atau pengen ngomong sesuatu, tinggal chat aja di kolom komentar bawah. See you in the next episode and bye bye guys, thank you.